Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep stres dan adaptasi. Loninger 1996 mengatakan bahwa stres adalah keadaan yang membuat tegang yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah atau tantangan dan belum mempunyai jalan keluarnya, atau banyak pikiran yang mengganggu seseorang terhadap suatu yang akan dilakukannya. Kendall dan Hammond 1998 mengemukakan stres terjadi pada individu ketika terdapat ketidakseimbangan antara situasi yang menuntut dengan perasaan individu atas kemampuannya untuk bertemu dengan tuntutan tersebut. Situasi yang menuntut tersebut dipandang sebagai beban atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Stres adalah segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri yang dapat mengganggu keseimbangan seseorang. Stres lingkungan. Stres lingkungan adalah karakteristik stresor atau stimulus lingkungan yang menimbulkan tekanan pada diri seseorang. Stimulus tersebut adalah stimulus yang mengancam pada diri seseorang yang berasal dari alam. Dalam berbagai peristiwa yang dirasakan mengancam dapat berupa masalah bagi dirinya, atau sesuatu hal yang berpotensi untuk menjadi masalah. Tingkat stres. Tingkat stres dapat diketahui bahwa yang paling banyak yaitu mengalami tingkat stres berat sebanyak 30 remaja yang persentase 43,5%, dan yang paling sedikit yaitu mengalami tingkat stres ringan sebanyak 10 siswa remaja dengan persentase 14,5%. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluargaan Berencana, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental, sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan remaja awal atau 11-14 tahun, remaja menengah 15-17 tahun, dan remaja akhir 18-21. Tingkat stres sedang dan berat yang dialami oleh remaja bisa disebabkan oleh kegiatan pembelajaran pondok pesantren yang terlalu padat, aktivitas yang banyak, hafalan yang harus dikuasai, peraturan yang ketat, serta banyak tuntutan yang harus dicapai. Peneliti menemukan banyak remaja di pondok pesantren mengeluh terbebani dengan kegiatan dan peraturan yang ada di pondok pesantren sehingga menyebabkan remaja stres. Remaja yang mengalami tingkat stres masih mampu beradaptasi, namun ada beberapa remaja yang tidak mampu beradaptasi walaupun dia hanya mengalami tingkat stres ringan. Penyebabnya karena remaja itu sendiri yang memiliki kepribadian yang lebih suka menyendiri dan menutup diri dari teman-temannya. Setiap kelas memiliki kegiatan pembelajaran yang berbeda di pondok pesantren. Remaja cenderung memiliki kegiatan lebih banyak yang membuat mereka cenderung lebih stres karena banyaknya kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu ujian, tugas-tugas, dan beberapa kegiatan yang harus mereka lakukan di asrama. Contohnya harus terbangun lebih pagi dari kebiasaan sehari-hari mereka di rumah. Stres dapat memicu timbulnya hipertensi melalui aktivitas sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah secara tidak menentu. Pada saat seseorang mengalami stres, hormon adrenalin akan dilepaskan dan kemudian akan meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi arteri atau vasokonstriksi dan dapat meningkatkan denyut jantung. 6,7 penelitian di atas menunjukkan bahwa stres menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan tekanan darah. Stres perlu diwaspadai oleh setiap orang, terutama lanjut usia, sebagai individu yang rentan akan penyakit, dan sebagai kelompok umur yang paling banyak menderita hipertensi. Hipertensi atau disebut juga tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal
Pada pemeriksaan tekanan darah, seiring dengan pertambahan usia seseorang, insiden hipertensi juga meningkat. Adaptasi merupakan pertahanan yang didapat sejak lahir atau diperoleh karena belajar dari pengalaman untuk mengatasi stres. Occam dan Lazarus 1984 mengemukakan adaptasi adalah usaha kognitif dan usaha perilaku untuk menangani permintaan eksternal dan internal yang dinilai melampaui atau mengganggu sumber-sumber daya yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi, adaptasi adalah proses penyesuaian secara psikologis dengan cara melakukan mekanisme pertahanan diri yang bertujuan untuk melindungi atau bertahan dari serangan atau hal yang tidak menyenangkan. Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dapat diketahui bahwa yang paling banyak yaitu remaja yang tidak mampu beradaptasi. Sebanyak 55 remaja dengan persentase 79,7% dan yang paling sedikit yaitu remaja yang mampu beradaptasi sebanyak 14 remaja dengan persentase 20,3%. Kemampuan beradaptasi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, khususnya di pondok pesantren. Keadaan di pesantren menuntut remaja untuk bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan apapun yang ada di pondok pesantren. 1,17 proses aktivitas di pondok pesantren tidak terlepas dari kejenuhan belajar dan kegiatan yang dialami oleh remaja. Kejenuhan yang terjadi di pondok pesantren terjadi karena banyak kegiatan, peraturan yang terlalu ketat, kurangnya fasilitas yang diberikan, jauh dari orang tua, sulit berkomunikasi dengan dunia luar, dan konflik dengan santri lain yang menyebabkan santri mengalami kesulitan beradaptasi. 19 remaja kesulitan untuk beradaptasi, salah satunya adalah kesulitan untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi. Karena sebelumnya remaja tinggal di rumah dengan orang tua yang sudah terbiasa dengan keadaan di rumah, tetapi ketika di pondok pesantren harus mengubah kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dan harus mengikuti kegiatan dan peraturan di pondok pesantren yang mungkin sulit untuk dilakukan. Kesimpulannya, stres adalah ketegangan. Setiap ketegangan yang dirasakan oleh seseorang akan mengganggu dan dapat menimbulkan reaksi fisiologis, emosi, kognitif, maupun perilaku. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian secara psikologis dengan cara melakukan mekanisme pertahanan diri yang bertujuan untuk melindungi atau bertahan dari serangan atau hal yang tidak menyenangkan. Stres dapat terjadi karena dua sumber, yaitu berasal dari sumber internal atau diri sendiri dan sumber eksternal atau di luar diri atau lingkungan. Ketika mengalami stres, orang menggunakan energi fisiologis, psikologis, sosial budaya, dan spiritual untuk beradaptasi. Tujuan dari adaptasi itu sendiri adalah menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, menghadapi tuntutan keadaan secara realistik, menghadapi tuntutan keadaan secara objektif, dan menghadapi tuntutan keadaan secara rasional. Stres dapat dimanajemenkan dengan cara mengatur diet dan nutrisi, istirahat dan tidur, olahraga yang teratur, tidak merokok, menghindari minuman keras, mengatur berat badan, dan mengatur waktu. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang konsep stres dan adaptasi. Bila ada kesalahan kata maupun tulisan, saya mohon maaf dan terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.